Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fiana Hani, NIM 224110405108 dari kelas 4 PGMIC. Kali ini saya akan mengerjakan tugas statistika pendidikan yang diampu oleh Bapak dosen Pak Aziz Kurniawan. Langsung saja, di sini sudah tersedia soal. Di soal pertama, di sini diketahui bahwa seorang peneliti melakukan penyebaran angket kepada 32 responden yang dibagi menjadi 4 kelompok. Nah, di sini ada kelompok A, B, C, dan D. Nah, keempat kelompok tersebut nantinya akan diperlakukan dengan perlakuan yang berbeda-beda. Bantulah peneliti tersebut untuk membuktikan bahwa keempat kelompok tersebut berasal dari kelompok yang homogen dan normal. Nah, berikut data yang diperoleh dari peneliti. Di sini sudah tersedia data, ada kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D yang masing-masing dan berjumlah 8 responden. Nah, langkah pertama yang kita harus lakukan yaitu adalah mencari apakah data itu normal dan apakah data itu homogen. Nah, langsung saja kita ke SPSS. Nah, kita ke variable view, kemudian kita tulis tadi kelompok A ya, kelompok A ini desimalnya 0, kemudian measure-nya scale, kemudian lanjut kelompok B desimal 0, measure-nya scale, lalu kelompok C desimalnya juga sama, semuanya diatur sama, kemudian kelompok D. Nah, setelah sudah ditulis semua mengenai kelompoknya, kelompok A, B, C, D pada variable view, selanjutnya kita ke data view. Nah, data view ini nanti kita mengcopy data yang tadi di soal ke dalam SPSS. Ini kan datanya, kita copy. Paste. Nah, sudah di copy, lalu kita akan mencari uji normalitas. Caranya itu analyze, descriptive statistik, kemudian explore. Nah, kita masukkan semua data ini, kelompok A, B, C, D ke dalam dependent list. Kemudian ke plots, lalu yang bagian normality-nya dicentang, continue, dan oke. Nanti di sini akan langsung muncul hasil normalitas dari data tersebut. Masih proses. Nah, karena kan tadi datanya itu berjumlah 32 responden, dimana 32 kan kurang dari 50 data. Maka pada hasilnya kita melihat test of normality-nya itu di yang uji Shapiro-Wilk. Hasilnya signifikan di Shapiro-Wilk. Kelompok A di sini signifikansinya itu adalah 0,0022, kelompok B 0,403, kelompok C 0,112, kelompok D 0,016. Oke.
Nah, ini output datanya ya, kita copy saja biar memudahkan analisis. Copy, lalu kita paste di jawaban sini. Kita taruh di bawah soal. Tulis dulu jawaban. Nah, kita paste tadi data yang tabel yang ini ke dalam Word. Oke. Nah, kita lakukan analisis. Analisis pertama, lihat yang kelompok A. Kelompok A di sini signifikansinya itu sebesar 0,022. Sebesar 0,022. Artinya 0,022 itu kan kurang dari 0,05. Kurang dari 0,05. Maka berarti jika signifikansi kurang dari 0,05 maka data tersebut berdistribusi tidak normal. Tulis tidak normal. Kemudian lanjut yang kelompok B. Kelompok B. Di sini signifikansinya itu sebesar 0,403. 0,403. Artinya 0,403 itu lebih dari 0,05. Nah, jika signifikansi itu lebih dari 0,05, artinya data tersebut berdistribusi normal. Kemudian kelompok C. Kelompok C signifikansinya itu sebesar 0,112. Kelompok C 0,112. Artinya 0,112 itu lebih dari 0,05 ya. Lebih dari 0,05. Artinya datanya yaitu berdistribusi normal. Kemudian yang kelompok D. Kelompok D di sini signifikansinya itu 0,016. Kelompok D ini itu 0,016. Maka berarti ini kurang dari 0,05. Berarti data tersebut berdistribusi tidak normal. Nah, sudah. Tadi kita sudah mencari apakah data tersebut, data kelompok ini normal atau tidak normal. Ternyata diketahui bahwa kelompok A itu tidak normal, kelompok B normal, kelompok C normal, dan kelompok D tidak normal. Berarti berbeda-beda ya teman-teman. Ada yang 2 normal dan 2 tidak normal. Selanjutnya kita mencari homogen. Nah, karena datanya itu ada yang tidak normal, campuran normal dan tidak normal, maka uji yang digunakan yaitu adalah uji Leven. Dimana uji Leven itu uji untuk mencari homogenitas suatu data yang datanya itu tidak harus normal, dan datanya itu boleh lebih dari 2. Langsung saja kita ke variable view, kemudian tulis uji Leven.
uji 11. Ini desimalnya 0, kemudian scale-nya measure-nya scale, kemudian tulis kelas 11. Desimalnya juga 0 dan measure-nya itu nominal. Kemudian di value di bagian kelas 11 kita tulis di sini value-nya itu untuk membedakan kode antar data. Jadi value 1 itu adalah kita kasih kelompok A. Kelompok A add, kemudian kode 2 itu kelompok B, kode 3 itu kelompok C, dan value 4 itu kelompok D. Add, kemudian klik OK. Nah, sudah seperti ini. Ya, sudah betul semua. Lalu kita lanjut ke data view. Nah, di sini sudah muncul, teman-teman. Di data view ada uji 11 dan kelas 11-nya. Nah, uji 11 kita isi dengan data ini, data kelompok A sampai kelompok D. Caranya kita copy satu-satu. Paste. Nah, lalu di kelas 11-nya kita kasih kode. Tadi kan kelompok A itu value-nya 1, maka di sini kita kasih kode 1. Kemudian kita copy lagi yang kelompok B. Kita kasih value 2. Value 2, kemudian kelompok C di copy, paste, kita kasih value 3. Kemudian kelompok D. Kita kasih value 4. Nah, itu. Kita bisa lihat apakah sudah benar penamaannya. Itu kita klik yang ini, value label. Nah, itu kelompok A, kelompok B. Kelompok A itu 11 sampai 19, kelompok B 6 sampai 13, kelompok C 8 sampai 20. Kemudian kelompok D 15 sampai 21. Berarti sudah betul. Lalu selanjutnya kita uji 11. Caranya oke, selanjutnya langsung saja kita uji 11 ke analyze. Kita ke analyze, kemudian classify, kemudian diskriminan. Nah, yang uji 11 nah, yang kelas 11 itu masuk ke grouping dan uji 11 masuk ke independen. Lalu bagian kelas 11 define rank-nya diklik. Minimumnya tadi kan kita kasih value itu 1 dan maksimumnya itu 4. Continue. Kemudian klik statistik.
Nah, ini yang box M, kita centang continue. Setelah itu klik OK. Nah, di sini muncul hasil outputnya. Nah, ini test result, di mana di box M ini hasil signifikansinya itu adalah 0,428. Jangan lupa kita copy dulu, kemudian kita pindahkan ke Word. Kita pindahkan ke sini. Nah, uji homogen. Uji homogenitas menggunakan uji Levin. Nah, teman-teman, di sini kita lihat hasil signifikansinya itu tulis di bawah saja. Di bawah sekalian. Jelas. Hasil signifikansinya itu adalah 0,428. Artinya ini tuh lebih besar banding 0,05. Nah, jika signifikansi itu lebih dari 0,05, maka berarti datanya itu termasuk data yang homogen. Data homogen. Berarti kita sudah tahu ya teman-teman. Tadi sudah mencari uji normalitas, ada yang normal dan tidak normal. Kemudian uji homogenitas itu dengan hasil 0,428. Artinya data dari kelompok A sampai kelompok D itu datanya itu homogen atau memiliki varian yang sama, homogen, memiliki varian yang sama. Nah, sudah, berarti nomor 1 sudah terjawab, artinya homogen dan kelompok A itu tidak normal, kelompok B normal, kelompok C normal, dan kelompok D tidak normal. Nomor 1 sudah terjawab. Kita lanjut ke nomor 2. Nah, di sini nomor 2 soalnya itu berdasarkan soal nomor 1. Apakah terdapat perbedaan dari keempat? Nih, nomor 2 soalnya itu berdasarkan soal nomor 1. Apakah terdapat perbedaan dari keempat kelompok tersebut dengan nilai alfa 5%? Bagaimanakah kesimpulan dari data tersebut? Dari soal nomor 1 itu kita disuruh melihat apakah terdapat perbedaan dari keempat kelompok tersebut. Oke, karena tadi datanya itu ada yang tidak normal dan ternyata semuanya homogen, itu tidak memenuhi syarat uji parametrik.
Maka jika tidak memenuhi syarat uji parametrik itu kan datanya itu harus normal semua dan homogen. Tapi ternyata ada yang tidak normal, maka tidak bisa menggunakan uji parametrik. Maka kita menggunakan uji non-parametrik. Nah, untuk mencari perbedaan, kita menggunakan uji non-parametrik Nah, karena kita menggunakan uji non-parametrik, itu kita untuk mencari perbedaan dari keempat kelompok tadi, itu kita menggunakan uji Mann-Whitney. Karena uji Mann-Whitney termasuk dalam uji non-parametrik. Kita langsung saja ke SPSS-nya tadi. Lalu klik Analyze dan non-parametric test, kemudian ke legacy dialog, terus ke yang two independent sample. Nah, itu independent sample. Setelah itu yang kita memanfaatkan tadi kan kita sudah menggabungkan semua datanya pakai UJ11. Jadi kita pakai itu saja. UJ11 test variable, masuk ke test variable. Kemudian class 11-nya masuk ke grouping. Nah, di sini define grupnya sama seperti tadi. Grup 1 itu 1 dan grup 2 itu 4. Continue. Setelah itu yang tes tipenya kita centang yang Mann-Whitney U. Klik OK. Nah, di sini langsung keluar hasilnya di bagian tes statistik. Kita copy. Nah, hasilnya kita copy, paste ke dalam Word. Nah, kita melihat hasil asymmetric-nya. Mana hasilnya itu signifikansinya itu sebesar 0,166. Nah,
nilai alfa di sini kan ditanyakan dengan nilai alfa 5%. Nilai alfa 5% itu sama dengan alfa 5% alfa 5% itu sama dengan nilai signifikan 0,05 tuh. Maka berarti signifikansinya tadi kan yang uji Whitney itu hasil signifikansinya 0,166. Artinya itu lebih dari 0,05. Lebih dari 0,05. Yang berarti bahwa artinya ini lebih dari 0,05. Nah, pada uji ini kita tahu hipotesis H0-nya itu tidak ada perbedaan dan HA-nya itu ada perbedaan. Nah, kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya itu jika nilai signifikansinya itu lebih dari 0,05 seperti ini, maka H0-nya yang diterima. Kemudian kebalikannya, jika nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05 maka HA-nya yang diterima. Ada perbedaannya diterima. Nah, karena ini signifikansinya itu lebih dari 0,05 maka adalah H0-nya yang diterima. Sehingga pada soal nomor 2 berdasarkan data nomor 1 dari keempat data, kita dapat simpulkan bahwa dari 4 data kelompok tidak terdapat perbedaan. Tidak terdapat perbedaan. Kesimpulannya seperti ini ya, dari keempat data kelompok tidak terdapat perbedaan. Berarti soal nomor 2 sudah terjawab. Lalu kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, di sini soal nomor 3 diketahui bahwa mahasiswa akhir dari jurusan MPI sedang melakukan penelitian dengan judul hubungan antara faktor-faktor kepemimpinan dan regresi mahasiswa dalam konteks manajemen pendidikan. Bantulah mahasiswa tersebut dalam menyelesaikan pengaruh variabel dependen dan independen, serta buatkan persamaan regresinya. Nah, di sini sudah ada datanya di mana faktor-faktor kepemimpinan itu X atau dependennya salah. Nah, di sini sudah terdapat data faktor kepemimpinan itu X dan regresi mahasiswa itu Y. Nah, kita harus mencari uji regresi. Nah, uji regresi ini adalah uji yang digunakan untuk menguji pengaruh dari variabel X ke variabel Y terhadap variabel X terhadap variabel Y gitu. Nah, langsung saja kita ke SPSS seperti tadi. SPSS lalu ke variabel view. Nah, di sini kita name-nya itu X. Name-nya X. Dan desimalnya 0. Kemudian labelnya tadi di sini namanya yaitu adalah faktor-faktor kepemimpinan.
kita tulis faktor kepemimpinan dan measure-nya scale dan y-nya di sini tulis y, desimalnya 0, yang y itu adalah regresi mahasiswa, labelnya regresi mahasiswa, measure-nya juga scale. Oke. Oke, setelah tulis semua, kita ke data view. Lalu kita copy data X dan Y-nya. Dan pastekan ke SPSS. Paste. Kita pastekan di SPSS-nya. Itu deh. Oke, kita copy dulu. Lalu paste di SPSS-nya. Nah, kita akan mencari uji regresi. Kita akan mencari uji regresi. Setelah itu, kita ke analyze, kemudian regression, dan linear. Nah, dependent itu adalah y-nya. Y-nya itu yang regresi masuk ke dependent. Dan independent itu adalah faktor-faktor kepemimpinannya atau X-nya. Oke. Kemudian langsung klik OK. Nah, di sini hasilnya itu ada beberapa hasil, ada variable entered, kemudian ada model summary, kemudian ada ANOVA, dan ada koefisien. Pertama kita copy dulu yang variable entered. Kemudian kita pastekan di bawah ya. Nah, tabel variable entered ini untuk menggambarkan bahwa dependennya itu adalah yang regresi dan independennya itu yang faktor-faktor kepemimpinan. Kita tulis analisisnya di sini bawah. Analisis independen itu adalah faktor kepemimpinan dan dependennya itu adalah yang regresi mahasiswa. Oke, itu untuk yang tabel variable entered. Kemudian kita ke hasilnya lagi. Kemudian kita ke hasil yang ANOVA. Kita copy dulu hasil ANOVA.
kemudian pastekan ke Word. Nah, di sini di tabel ANOVA kita lihat F dan juga signifikansinya. F-nya itu sebesar 303,858 dan sig-nya itu adalah 0,000. Nah, jika signifikansinya ini 0,00, artinya itu kurang dari 0,05. Nah, jika signifikansinya itu kurang dari 0,05, maka artinya ada pengaruh. Jadi ada pengaruh antara X terhadap Y. Ada pengaruh antara faktor-faktor kepemimpinan terhadap regresi mahasiswa. Kemudian kita lihat yang tabel model summary. Kita copy dulu, pindah Word. Nah, di model summary ini kita di sini bisa mengidentifikasi R-nya. R-nya itu adalah sebesar 0,972. R ini menandakan apa? R itu berarti, nah di R ini sebesar 0,972 berarti kita berarti artinya itu adalah hubungannya itu sebesar nilai hubungan atau nilai korelasinya X terhadap Y itu sebesar 0,972. Artinya nilai korelasi X Y terhadap Y itu sebesar 0,972. Kemudian di R square, yang hasil R square itu sebesar 0,944. Artinya kalau R square itu menunjukkan besarnya nilai pengaruh. Tadi kan di uji ANOVA ada pengaruh ya. Nah, besarnya berapa? Besarnya itu dilihat dari R square-nya. R square-nya sebesar 0,944 atau jika dipresentasikan itu sebesar 94,4%. Artinya besar pengaruh X terhadap Y yaitu sebesar ini, itu sebesar 0,944 atau 944%. Oke, selanjutnya ada tabel satu lagi, yaitu tabel koefisien. Nah, kita copy dan kita pindahkan ke Word. Nah, di tabel koefisien kita di sini bisa tabel koefisien ini bisa digunakan untuk membuat persamaan regresi. Tadi kan di soal kita disuruh untuk membuat persamaan regresi. Buatlah persamaan regresinya. Oke. Jadi rumus dari persamaan regresi yaitu sama dengan Y sama dengan A plus B X.
A-nya itu adalah sama dengan A-nya itu adalah yang nilai konstan ini. A-nya itu 14,872. 14,872 ditambah B-nya itu adalah faktor-faktor kepemimpinannya ini, yang di bawahnya konstan tadi. Nah, 1,125 dikali dengan X. X-nya itu bebas. Kita bisa mengganti dengan nilai 1, 2, 3 gitu. Kita misalkan dengan 1. Nah, kita misalkan dengan 1 atau 2 juga boleh, 3 juga boleh. Nah, jika kita tambah K, jika kita kalikan dengan nilai 1, 2, 3, itu kan nilai Y-nya atau nilai persamaan regresinya itu akan selalu positif kan. Nah, jika kita tulis jika X itu 1, 2, 3, dan seterusnya, maka nilai persamaan regresi akan selalu positif, akan semakin positif, sehingga artinya pengaruh X terhadap Y maka artinya kesimpulannya itu adalah nilai salah. Maka dari kesimpulan nilai persamaan regresi akan semakin positif, itu berarti arah pengaruh X terhadap Y akan selalu positif. Jadi nilai X di penelitian di soal ini yaitu adalah faktor-faktor kepemimpinan dan Y-nya itu regresi mahasiswa. Maka arah pengaruh faktor-faktor kepemimpinan terhadap regresi mahasiswa itu akan selalu positif. Akan positif gitu. Arah pengaruh X dalam kurung faktor kepemimpinan terhadap Y itu regresi mahasiswa akan selalu positif. Nah, ini tadi jawaban dari nomor 3. Nah, itulah tadi tutorial dari saya dari soal-soal yang telah diberikan oleh Pak dosen mengenai uji statistika. Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.